Alhamdulillah. Masya Allah. Baik, hadir. Sehat semua insya Allah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Khair. Kaifa halukum hayakumullah Syekhina. Alhamdulillah. Khair. Masya Allah. Punya kitab semua nih? Alhamdulillah. 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 Habisan? Masih banyak itu stoknya di Ustadz, di Kang Sandi itu. Pengennya yang hardcover semua gitu. Nggak usah sama dengan saya. Yang penting kan isinya, bukan covernya. Kan barokahnya Ustadz, sama. Baik, yang berarti cetakannya sama Darul Minhaj. Baik, yang belum ada mungkin nanti bisa di kontak. Ya, ada Ustadz Silmi, ada Ustadz Sandi, ada Ustadz Ammar Khalid. Ya, bakul-bakul kitab semua tuh. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabihi ajmain. Suaranya kecil? Wadih jiddan Ustadz. Ya, gangguan bukan pada siaran kami. Nah, alhamdulillah bil alamin wassalatu Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita Ihya Ulutharas yang akan dibuat bertahap insyaallah dari kitab hadis kecil sampai kitab hadis yang terbesar ya insyaallah. Kita akan mulai dengan jenjang pertama yaitu Arba'un An-Nawawiyah. Nah, seperti biasa alim ulama sebelum kita mencontoh aja ya, kita belum jangankan sampai mirip pun belum dengan alim ulama. Ya, kita ingin mencontoh mereka sebelum memulai majelisnya, maka mungkin ada yang baru ya, maka nggak apa-apa kita sampaikan. Bisanadil muttasil ila al-masyayikhi wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhum bi asanidihim ila Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ard yarhamkum wa qala yarhamukum man fis sama. Wa kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu hadis musalsal bil awaliyah atau lebih dikenal dengan nama hadis al-musalsal atau bir rahmah. Nah, al-haditsur rahmah. Nah, adapun Arba'un an-Nawawiyah ya, di antara masyayikh yang pernah saya baca, mungkin nanti saya share nanti di akhir majelis saja ya. Sekarang hanya informasi aja. Yang pertama adalah Syekh Abdullah bin Shalih Al-Ubaid. Saya membaca secara keseluruhan ya, dari muqaddimahnya sampai Dhabtu Afad. Kemudian yang pertama ini 16 perantara dari jalan beliau sampai ke Imam Nawawi. Beliau memiliki sanad yang lebih tinggi lagi ya, 11 perantara. Jadi memotong 5 perantara. Jadi 11 perantara sampai kepada Imam An-Nawawi. Kemudian yang kedua saya baca kepada Syekh Hafiz Sana'ullah Az-Zahidi, seluruhnya juga dari muqaddimah sampai Dhabtu Al-Fad, dengan sanad beliau 18 perantara sampai kepada Imam Nawawi. Yang ketiga saya baca kepada Syekh Saleh bin Abdullah Al-Utsaimin, sama'an illa samania hadis wa ijazatan. Jadi semuanya kecuali 8 hadis nggak sempat saya baca kepada beliau, maka sisanya itu dengan ijazah. Sanadnya 17 perantara antara saya dengan Imam Nawawi. Kemudian Syekh Yahya Al-Gautsani membaca total juga seluruhan secara sempurna dari mulai muqaddimah sampai Dhabtu Al-Fad. Beliau meriwayatkan dari 30 muridnya Umar Hamdan Al-Mahrusi. Umar Hamdan Mahrusi ini gurunya Syekh Yasin Al-Fadani. Nah, beliau bisa berjumpa dengan 30 akrannya Syekh Yasin Al-Fadani
kemudian membaca Arba'un Nawawiyah secara sempurna kepada mereka, ya, sehingga beliau bisa mendapatkan sanad dari 30 muridnya Syekh Umar Al-Mahrusi. Jadi kita pun demikian ya. Ya, jadi jangan cukup belajar kepada dia, atau terus belajar, terus naik, tambah lagi. Jadi kalau dikatakan orang yang paling awet muda itu siapa? Ya orang awet muda ini ya pencari hadis. Kenapa? Karena belajar mereka nggak terhenti dengan menikah, nggak terhenti dengan punya anak, nggak terhenti dengan punya bisnis, nggak terhenti dengan bahkan punya cucu sekalipun. Ya mereka akan terus belajar. Jadi serasa awet muda aja. Imam Ahmad itu sampai usia sudah tua sekali masih belajar hadis. Guru saya Syekh Hamid Akram Al-Bukhari beliau mengatakan, saya itu nyari sanad, udah ngajar di Masjid Nabawi, tapi masih tetap nyari sanad. Itu kan baca hadis. Sehingga beliau mengatakan, perasaan saya itu masih muda gitu. Tahu-taunya saya sudah tua itu waktu saya antri untuk antrian sesuatu. Tiba-tiba orang di belakang saya, dia ngomong, taqaddam ya am. Maksudnya, om, maju om. Iya ya baru nyadar, saya udah jadi om. Maksudnya rambut udah berubah, jenggot udah berubah gitu kan, tapi masih tetap aja nyari belajar ke masyayikh gitu. Nah jadi emang orang yang awet muda itu ya antum-antum nih. Ya jadi pelajar-pelajar hadis. Nah kemudian ada sanad yang lainnya saya belum cantumkan, saya belum terus ini kitab sanad-sanad saya yang tertulis dalam kitab Fathur Rabbani yang berjudul Fathur Rabbani. Ini belum saya cetak ulang lagi. Ini sudah habis. Nah, di kitab ini yang dicetak mungkin 2 tahun lalu. 2 tahun lalu baru 4 masyayikh yang saya baca Arba'un Nawawi. Tapi sekarang ya udah nambah lagi. Jadi tiap tahun nambah. 6. Kemudian itu ya sanadnya ke Arba'un Nawawi. Nah, adapun sanad kepada penulis kitab Al-Fathul Mubin, arwi hadza sabat wa sa'ira musannafatil Imam Syekhul Islam Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami. Semua kitab karya ya daripada Ibnu Hajar Al-Haytami, saya riwayatkan, saya ijazahkan, saya mendapat ijazahnya di antaranya adalah dari Syekh Abdurrahman bin Abdul Hayy Al-Kattani. Syekh Abdurrahman bin Abdul Hayy Al-Kattani. An abihi, dari ayahnya, bi asanidihi ila musannif ala ma fi kitabi Rasil Faharis gitu. Kemudian ya untuk sanad lengkapnya ini mungkin sanad yang tertinggi ya, sanad yang tertinggi kepada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu yang saya dapatkan dari Syekh Abdurrahman Al-Kattani. Baik. Sanad lengkapnya nanti insyaallah di-share ke Ustaz Sandi. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu alaihi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir li masyayikhina wa li walidihim wa liman ajazu min muntahi sandim. Qala al-musannifu rahimahullah, qala musannifu fi al-arba'in. Musannif al-arba'in al-Imam Yahya ibn Sharaf An-Nawawi wa qala al-musannif kitab Fathul Mubin Al-Syekh Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i rahimahumullah azza wa jalla. Nah, baik, yang punya kitabnya kita masuk ke halaman 11 dulu ya. Inayatul Ulama bil Arba'in An-Nawawiyah. Jadi Ustaz, apakah ini mau dibaca semuanya? Ya enggak bakalan, yang baca semuanya enggak bakalan selesai 1 bulan. Ya, kalau diterjemahkan. Jadi judulnya kita apa? Judulnya kita meringkas kitab Fathul Mubin. Meringkas kitab Fathul Mubin. Jadi kalau ada nanti yang bisa mengkonvert ya hasil kajian ini ke dalam Word, ini bagus sekali sehingga nanti hasilnya keluar ringkasan kitab Fathul Mubin atau Syarah Arba'in Nawawi, ringkasan kitab Fathul Mubin. Nah, Inayatul Ulama bil Arba'in An-Nawawiyah. Perhatian ulama akan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita masuk ke paragraf yang kedua. Wahya kitabun latifun, saghirul hajmi, azimul qadri, hawa duraran min mishkatin nubuwati, wafaqallahu jami'aha fi intiqa'i nukhbatin minan nususin nabawiyyati syamilatan wa jami'atan baina umuril aqadiyyati
wal fiqhiyyati wal usuliyyati was sulukiyati wa ghairiha. Kitabnya kecil. Kitabnya kecil. Kitabun latifun. Ya. Kalau di kitab yang hardcover saya halaman 11 ya, Kang Sandi. Halaman 11. Nah, beda satu halaman aja. Paragraf kedua. Wahya kitabun latifun. Nah, jadi kitab ini kitab yang kecil ya, ukurannya juga kecil ya, akan tapi isinya sangat besar, bahkan berisi tentang mutiara-mutiara daripada miskat nubuwah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada pembuatnya atau pengumpulnya atau Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik kepada pembuatnya dalam menyaring ya bagian-bagian penting daripada nusus nas-nas nabawiyah syamilatan jami'atan yang mengandung bainal umur, mengumpulkan ringkasan tadi yang sangat kecil tadi ternyata syamilatan jami'atan. Ini mengumpulkan atau mengandung ya bainal umur aqdiyah, isinya itu 40 hadis ya, 40 hadis lebih sedikit 42. Tapi isinya itu Masya Allah, ada akidah, ada fikih, ada usul, ada suluk, dan selainnya. Padahal kitabnya sangat kecil. Waqad talaqqat al-ummatu hadhil arba'in bil qabul. Dan umat secara umum nih, lafadznya istighraq, umat semuanya menerima kitab Arba'in Nawawi ini bil qabul. Nah, wa tabaqat syuhratuha al-afaq. Kemudian kemasyhurannya tersebar ke seluruh dunia. Wa amma naf'aha wa kathura hifdhuha wa ma dzalika illa li ikhlasi niyyati jami'iha. Kenapa demikian? Karena tidak ada sebab yang lain kecuali karena ikhlasnya niat penulis kitab tersebut. Wa safa'i tawiyatihi wa husni qasdihi li'anna al-iqbala 'alamatun 'ala al-ikhlas. Kenapa demikian? Karena diterimanya sesuatu itu adalah tanda bahwasanya pembuatnya adalah orang yang ikhlas. Wallahu idza qabila amalan katabalahu al-qabula fil ardi. Jadi Allah ini kalau nerima satu amal, maka Allah Subhanahu wa taala akan terima atau tuliskan qabuliyahnya di muka bumi. Wallahu la yaqbal illa khalisan, dan Allah tidak akan menerima sesuatu kecuali memang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita nanti lihat ya di mukadimahnya Imam Nawawi, yang nulis Arba'in itu banyak sekali. Tapi yang kena Arba'in, ya taruhlah sampai sekarang yang nulis Arba'in itu banyak. Ya, saya juga nulis Arba'in. Ya, Arba'una hadisan min arba'ina syaikhan fi usul bid'ah ila Allah. Tapi kalau kita tanya kepada orang, Mas, tahu nggak kitab Arba'in? Tahu. Tapi siapa yang nulisnya? Ya Imam Nawawi. Jadi orang itu hanya tahu Arba'un itu adalah tulisan hanya Imam Nawawi saja. Padahal dari ulama sebelum sampai hari ini yang nulis Arba'in itu banyak. Kemudian walaqad tanawwal ahlul ilmi min asril muallifi rahimahullah ta'ala ila yaumina hadha al-arba'ina bi syarhi wa ta'liqi wa takhrij wa tahqiqi wal hifdhi wa tadrisi wa fi dhalika baina muqillin wa muqtirin fa ilaika akhil qari ma waqafna alayhi min asyurihi wa ghairiha murattabatan ala tarikhi wafati muallifiha awwalan bi awwalin. Subhanallah, ajibnya begini Pak. Jadi ulama-ulama di masa muallif yaitu Imam Nawawi sampai masa sekarang mereka ada yang sibuk dalam mensyarahkan hadis Arba'in. Coba, ini kan merupakan satu kemuliaan atau kehormatan yang sangat besar. Kalau ulama di zaman Imam Nawawi saja sudah mensyarahkan Arba'in Nawawi. Karena kitabnya kecil sekali. Mentaklik, memberikan komentar, wa takhrij, kemudian mentakhrij hadis-hadisnya. Wa tahqiq, kemudian mentahqiq hadis-hadisnya, wal hifdz, menghafalnya, wa tadris, mengajarkannya. Di antara mereka ada mukil, ada yang sedikit, ada yang banyak. Maksudnya mensyarahkannya ada yang sedikit, ada yang banyak. Mentakliknya ada yang sedikit, ada yang banyak. Mentakhrijnya ada yang sedikit, ada yang banyak. Gitu. Ada sebagian ulama kalau ketika mentakhrij mereka mengkhususkan kalau kutubus sitah selesai. Kalau udah sampai kutubus sitah nggak nambah lagi. Nah, kalau tidak ada di kutubus sitah baru dicantumkan yang lainnya.
Nah, tapi kalau mereka muktsir dalam takhrij, maka mereka akan cantumkan semua jalan yang berkaitan dengan hadis tersebut. Nah, ini adalah nama-nama ulama yang mensyarahkan Arba'in Nawawi dari masa mu'alif sampai masa sekarang. Kurang lebih ada 44 syarah Arba'in. 44 syarah Arba'in. Kemudian biografi Imam Nawawi mungkin semua sudah tahu ya, kita hanya ingin masuk ke bagian pentingnya aja. Beda satu halaman, berarti di situ halaman 26. Kalau nggak salah, di screen berarti halaman 26. Nah, paragraf ke-1, kedua, kemudian ketiga. Istama lahu minal wara'i ma lam yattafiq min ahadin fi zamanihi wa la qablahu min al-fuqaha tawil. Fakana la yaqulu min fawaki Dimashq lima fi basatiniha min asyubahi fi dhamaniha wa qad sara bidzalika radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi telah terkumpul dalam Imam Nawawi ini sifat wara yang mana tidak didapatkan, tidak terdapat pada diri ulama salah seorang pun ulama di zamannya, sebelumnya ataupun setelahnya. Jadi bisa mengumpulkan keilmuan, bisa mengumpulkan sifat kewaraan. Nah, beliau ini tidak pernah makan buah-buahan dari Damaskus. Tidak makan buah-buahan dari Damaskus. Kenapa? Karena muamalah yang kurang benar ya dalam muamalah berkaitan dengan kebun-kebun di Damaskus, perkebunan di Damaskus. Ya, di antaranya adalah menjual dengan cara ijon ya, menjual buah sebelum datang masa matangnya, itu sudah dijual. Nah, maka Imam Nawawi tidak mau makan yang demikian. Kenapa? Karena syubhatnya gitu. Walam yadkhul hammaman wa kana la yakulu illa, tidak sering masuk ke kamar mandi, ke toilet. Kenapa? Wa kana la yakulu illa uklatan wahidatan. Beliau tidak makan setiap hari kecuali hanya satu kali aja. Satu kali. Fil yaumi wal lailati, dalam siang dan malam. Ba'da isya'il akhirah wa indas. Jadi makannya itu kapan? Setelah isya akhirah, setelah isya yang terakhir. Wa indas sahari yashrabu syarbatan yaj'aluha sahura. Nah, sahur dengan suhur. Suhur pekerjaannya, sahur itu makanannya. Nah, ketika masuk waktu sahur, maka beliau hanya minum satu tegukan saja. Satu tegukan. Udah gitu selesai. Itulah sahurnya Imam Nawawi. Muqtasidan fi ma'kulihi wa malbasihi wa jami' ahwalihi kullal iqtisadi. Sabiran ala khushunatil 'aishi. Beliau bermaksud dalam makan, baju dan semua keadaannya itu sederhana. Sederhana. Beliau ingin belajar sabar akan kesusahan hidup. Nah, jadi waliya masyikhata dari hadits al-asyrafiyah, beliau mengajar di Darul Hadits Asyrafiyah, walam yatanawal min ma'lumiha syai'an. Beliau tidak mengambil sedikit pun bagiannya dari madrasah tersebut. Wala yaqbali ahadin hadiyatan. Bahkan beliau tidak menerima hadiah dari satu orang pun. Wa inna ma kana yataqawwatu mimma yatihi bihi abuhu min nawa min ka'kin wa tinin. Jadi beliau ini hanya makan dari mana dong kalau begitu? Beliau hanya makan ketika ayahnya datang ke madrasah, maka beliau hanya makan makanan yang dibawa oleh ayahnya saja, yaitu ka'ak atau buah tin, kue atau buah tin. Nah, kemudian kita masuk ke terjemah Imam Ahmad bin Muhammad bin Hajar al-Haytami, Ibnu Hajar al-Haytami. Baik, sekarang kita masuk ke kenapa sih namanya Ibnu Hajar? Nah, kenapa namanya Ibnu Hajar? Sumya bi Ibnu Hajar li anna jaddahu kana mulaziman lis-samti. Kenapa dinamakan Ahmad bin Muhammad bin Hajar? Jadi Ibnu Hajar ini adalah kakek ya daripada imam yang masuk sekarang Ibnu Hajar al-Haytami. Nah, kenapa dinamakan Hajar? Ya, Ibnu Hajar, kenapa? Karena kakeknya ini adalah senantiasa diam. Wala yatakallamu illa li daruratin haqatin. Beliau tidak akan berbicara kecuali memang sangat darurat beliau harus berbicara. Wa illa, kalau tidak, fa huwa masyghulun 'anin nasi bima manna Allah 'alaihi bihi. Beliau akan sibuk ya dengan apa yang Allah berikan kesibukan kepada beliau. Jadi kalau tidak bicara, ya beliau akan sibuk dengan kegiatan beliau, jarang bicaranya. Falidzalika, oleh karena itu syabbahuhu bihajarin. Maka mereka mentasbihkan kakeknya itu dengan hajar, dengan batu, mulqan la yantiq,
yang batuk, yang terpapar, yang tidak bisa berbicara. Faqalu hajar. Jadi orang yang jarang bicara itu diberi lakobnya itu hajar, batu gitu. Tsummashtahara bidzalika. Kemudian beliau masyhur dengan nama tersebut. Jadinya Ibnu Hajar. Nah, baik, itu sebagian daripada yang perlu kita ketahui untuk biografinya. Nanti banyak bisa kita dapatkan di di Google juga banyak ya. Baik, kita masuk ke wasfu an-nusakhi al-khattiyah. Nah, sekarang penjelasan tentang manuskrip ya, tulisan tangan kitab Fathul Mubin. Tamadna. Jadi ketika kita masuk dalam Tadribur Rawi, kemudian dalam Taisir, ya, kemudian dalam Al-Fih Al-Iraqi, kemudian dalam Muqaddimah Ibnu Salah. Ya, jadi kalau satu hadis ya ingin kita ambil untuk bisa dijadikan hujah, maka hadis tersebut adalah harus diambil dari kitab yang telah dimuqabalahkan dengan usul yang banyak. Hadis tersebut dimuqabalahkan dengan usul yang banyak. Apa itu usul yang banyak? Manuskrip yang banyak. Baru kita boleh menisbatkan hadis tersebut kepada musannif kitab tersebut. Misal, kita menemukan inama a'malu binniyat. Ini Sahih Bukhari atau bukan? Nah, maka ketika kita menemukan tulisan tersebut, maka kita harus atau menemukan manuskrip Sahih Bukhari. Ya, Sahih Bukhari. Kemudian ketika kita menemukan manuskrip Sahih Bukhari dengan riwayat misalkan Abu Dzar atau riwayat misalkan Kushmihani. Nah, kita menemukannya di mana nih? Misal tertimbun dalam peti ya yang umurnya misalkan 400 tahun. Maka ketika mendapatkannya kita tidak boleh langsung menisbatkan kitab tersebut kepada Imam Bukhari. Kenapa? Karena harus dibandingkan dengan usul yang banyak. Coba di dunia ada lagi nggak yang punya Sahih Bukhari dengan naskah Kushmihani? Akhirnya, ada tuh di Turki. Wah, ambil. Baru 2. Nggak bisa, kata Ibnu Salah. Harus usul lebih dari 2. Ada tuh misalkan di Jerman, peninggalan tahun berapa gitu kan. Akhirnya diambil. Udah ada 3, oke, taib. Maka sudah memenuhi syarat Ibnu Salah. Hanya gimana? Bandingkan muqabalah 3 kitab tadi, satu demi satu. Taib, perbedaannya bagaimana? Ternyata perbedaannya hanya sedikit aja. Misalkan dari alif, ba, atau itu aja. Maka kita, kalau 3 manuskrip tersebut sudah ada, maka kita boleh menisbatkan naskah Sahih Bukhari tersebut kepada Imam Bukhari dengan riwayat dari Kushmihani. Nah, maka kita Fathul Mubin, kita mengatakan ini sah kitabnya Ibnu Hajar Al-Haytami kalau sudah dimuqabalahkan dengan beberapa manuskrip. Tapi intinya tahqiq itu adalah muqabalah. Kita ingin kalau seseorang muhakkik ya, itu tugasnya adalah mengeluarkan kitab ala wajhin sahih, ala muradil musannif. Mengeluarkan kitab dengan bentuk yang sahih sesuai dengan keinginan musannif. Nah, khawatirnya kalau satu manuskrip ada kata yang hilang atau kata yang terhapus, akhirnya kita nisbatkan terhapusnya kata tersebut kepada musannif sehingga makna hadisnya jadi hancur. Nah, jadi kalau kita bandingkan dengan beberapa manuskrip, nah maka kesalahan bisa diminimalisir. Nah, jadi kitab ini, jadi kenapa saya pilih kitab Darul Minhaj daripada yang lain? Karena beliau atau tim tahqiq Darul Minhaj, beliau teliti ya, kenapa dalam mengeluarkan satu kitab, ya beliau muhakkiknya itu akan mentahqiq beberapa manuskrip. Tapi di sini Nuskhatul Ula yang pertama adalah dari Azhar ya. Manuskrip yang pertama dari Maktabah Azhariyah. Manuskrip yang kedua dari Istanbul. Manuskrip yang ketiga dari Azhar. Manuskrip yang keempat dari Maktabah Azhariyah. Manuskrip yang kelima dari Azhariyah juga. Manuskrip yang keenam dari Azhariyah juga. Manuskrip yang ketujuh dari Azhariyah juga. Manuskrip yang kedelapan dari Azhariyah juga. Manuskrip yang ke-9 dari Azhariyah juga. Manuskrip yang ke-10 dari Yaman. Nih, manuskrip yang ke-10 dari Yaman. Manuskrip yang ke-11 dari Yaman. Manuskrip yang ke-12 dari Mesir. Manuskrip yang ke-13 dari Dagestan, coba. Dagestan, Pak. Dagestan. Itu sekarang jadi majarnya tahqiq kitab-kitab Syafi'iyah. Ya, kenapa Dagestan menyimpan kitab Fathul Mubin? Ya, karena Ibnu Hajar Haytami itu Syafi'i. Ibnu Hajar Haytami itu Syafi'i. Imam Nawawinya Syafi'i juga.
Jadi Syafi'i juga gitu. Nah, kemudian itu yang ke-13 ya. Jadi 13. Jadi Fathul Mubin yang ada dicetakan Darul Minhaj ini mengambil dari 13 manuskrip. Bukan 13 manuskrip, Pak. Yang membuat mahal itu capeknya, Pak. Kalau seandainya kami tim dari pondok kita mentahqiq kitab Hisnul Hasin yang tebalnya nggak terlalu tebal, manuskrip. 3 manuskrip itu harus membandingkan. Jadi lail, nahar. Misalkan alhamdulillah. Rabbil alamin, manuskrip 1 sama nggak Rabbil alamin. Manuskrip kedua sama nggak Rabbil alamin. Manuskrip ketiga sama nggak Rabbil alamin. Sama, baru kita tulis di kitab yang ketiga, alhamdulillah Rabbil alamin. Semua manuskrip sama. Ketika ada perbedaan kita talikkan 1. Nah, ini kalau 13 kebayang nggak kira-kira gimana cara meliksanya? Dulu kita pernah melihat ada satu bentuk ya, untuk membaca buku ada 6 tingkat tapi berbentuk bundar, bulat gitu. Nah, jadi ingin membaca 6 buku sekaligus. Jadi gimana caranya? Jadi si mejanya itu ada putaran. Nah, bukunya disimpan di sini 1. Diputar lagi ke atas sedikit, nanti ada 1 lagi. Putar lagi, ada 1 lagi. 1 lagi terus. Nah, jadi 7, 6 gitu. Nah, jadi kalau mau baca mentahqiq itu, kalau ada alat itu lebih enak. Hadasana putar. Hadasana putar. Hadasana putar. Hadasana putar. Baru 1 huruf. Hadasana, semua manuskrip sama. Terus antum bilang, bisa bayangkan kalau seandainya kitab segede gini yang di muka bal. Jadi kalau antum mengatakan kitab ini harganya berapa? 200 kan? 200 lah. Coba kalau antum yang tahqiq sendiri mungkin bisa jadi 2 miliar, Pak. Itu kan. Belum huruf-hurufnya, gitu kan. Nah, jadi itulah kepentingan tahqiq. Baik, selesai. Manhajul amal fil kitab. Masya Allah, ada tukang apa nih? Alah, lupa lagi. Mau ngopi dulu, Pak? Sekoteng. Nah, tukang sekoteng. Baik. Manhajul amal fil kitab. Ya, sekoteng. Berarti sama ya suaranya semuanya ya? Semuanya sama. Seluruh Indonesia berarti sekoteng namanya. Teng 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 teng. Baik. Berarti kita telah muqabalah 1 suara manuskrip. Suara itu adalah sekoteng. Nah, manhajul amal fil kitab. Sekarang manhaj amal Darul Minhaj dalam kitab ini apa? Gitu kan? I'tamadna fi ikhraji hadzal kitab ala 13 nuskhatan khatiyatan. Pertama, kami bersandar dalam mengeluarkan kitab Fathul Mubin ini berdasarkan 13 manuskrip tulisan tangan. Ja'alna nuskhatal alif aslan. Kami jadikan aslinya itu naskah alif hamzah. Nah, jadi akan ditulis adalah naskah hamzah. Kalau ada perbedaan, baru ditulis di ta'liq di bawahnya. Di manuskrip B ternyata begini, manuskrip C ternyata begini, manuskrip D ternyata begini. Kemudian, qabalna al-kitab ala iddatin nusakhin bidayatan. Itu udah, nggak usah. 1, 2, 3. Wada'na ba'da hawamishil makhtutati mimma ra'aynahu mufidan. Au fihi taswibun au dhabtun lil ibarati wa aktsaruha min hasyiatil madabiri wa min nuskhati dagistaniyah. Kami tuliskan juga ada tulisan-tulisan pinggir. Ya, tulisan pinggir dari tulisan tangan kami cetak juga. Kan Fathul Mubin yang mau kita cetak. Ya, nggak jadi masalah. Ya, kalau seandainya ada faedah-faedah dari tulisan catatan pinggir dari manuskrip yang lain, maka kami tampilkan. Paling banyak kami tampilkan, kami keluarkan dari kitab Hasyiah Madabi. Ahlalna mu'dhaman nuqulati syari rahimahullah ta'ala ila madhaniha qadra al-wusi wa hasbu ma tawaffuri baina aidina min masadir. Nah, jadi kami berusaha ya untuk menyandarkan atau mentahrijh ya. Jadi perkataan yang musannif sebutkan ini asalnya dari kitab apa? Asalnya dari kitab apa? Ini kerjanya tambah susah, Pak. Kalau hanya tahqiq aja saya kira ya sudahlah, tahqiq 13 manuskrip gitu kan.
Ini tambah lagi sekarang nulis faedah-faedah yang penting dari catatan pinggir dari manuskrip yang ada catatan pinggir, dipilih, dimasukkan. Tambah lagi sekarang mentahridj hadis-hadis ataupun perkataan-perkataan Ibnu Hajar Al-Haytami kepada masdar aslinya. Sekemampuan kami, kata Darul Minhaj. Sekemampuan kami. Taib. Kemudian, dan kebanyakan kitab yang diambil ya dalam syarah ini, Ibnu Hajar mengambil dari kitab Ibnu Rajab dengan judul Jami'ul Ulum wal Hikam. Jami'ul Ulum wal Hikam. Kemudian selanjutnya amal dalam kitab ini Adhafnal hadis min al arba'in. Kami masukkan juga matan arba'innya. Masukkan juga matan arba'innya. Inda bidayatil kalam alaih ba'da muqabalatiha ala thalathi nusakhin khatiyatin nafisah. Jadi kami cantumkan Arba'in Nawawi sebelum syarahnya kami cantumkan yang kami telah muqabalah dengan 3 manuskrip. Kami telah muqabalah dengan 3 manuskrip. Jadi manuskrip Fathul Mubin 13 manuskrip udah sah. Gitu kan? Sekarang manuskrip Arba'in Nawawi 3 manuskrip juga sah menurut Ibnu Salah. Jadi khuruj minal khilaf. Walaupun Imam Nawawi mengatakan 1 manuskrip aja udah cukup. Imam Nawawi mengatakan 1 manuskrip sudah cukup. Tapi khuruj minal khilaf. Kalau 3 kan berarti kita masuk Imam Nawawi oke. Ibnu Salah juga oke. Taib. Ihdaha salah satu dari manuskrip Arba'in tersebut wahyal anfasu alaiha ijazatun khatiyatun bisanadil hafidz Al-Mizzi anil muallif. Jadi yang paling bagus itu adalah kitabnya itu ada satu kitab yang ada ijazah manuskripnya ya, yang ada ijazah khatiyah tulisan tangan dengan sanad sampai kepada Imam Mizzi, muridnya Imam Nawawi. Jadi Imam Mizzi itu muridnya Imam Nawawi gitu. Kemudian ja'anal matan masyruh di nasi bilaunin mughayir wa kadzalika al-anawin ma lahu ahmiyah athbatna ba'd furuqin nusakhi mimma lahu faidah. Udah itu mah enggak usah ya. Jadi kami akan tuliskan perbedaan setiap manuskrip di kitabnya. Taib. Kemudian ayat Quran akan dicantumkan juga rujuknya ke surat apa, ayat berapa. Kemudian ada ta'liq juga dari Darul Minhaj ya. Kalau tadi catatan pinggir dari siapa? Dari ulama yang menulis Hasyiah Arba'in Nawawi. Nah, sekarang tambahan dari Darul Minhaj. Tambahan untuk apa? Imma li idhahin au ziyadati bayanin au syarhin li ghamidin. Untuk menjelaskan atau untuk menambah penjelasan. Udah jelas, tapi menambah penjelasan. Atau syarhin li ghamidin. Atau mensyarahkan sesuatu yang samar. Ya, nggak kelihatan bagaimana syarahnya dijelaskan oleh Darul Minhaj. Baik. Baik, kita masuk qala musannifu Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah taala khutbatul kitab. Ya, khutbatul kitab. Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Sudah. Penting kita membaca muqaddimah dari mu'alif dulu agar kita tahu isinya itu apa sih? Isinya apa? Sama ini juga mukhtasar ya. Mukhtasar. Saya mukhtasar. Maka amma ba'du. Langsung فإن أربعين التي خرجها الشيخ الإمام والصديق الهمام ولي الله تعالى بلا نزاع ومحرر مذهب الإمام الشافعي بلا دفاع محي الدين Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Diingat-ingat ya, namanya Imam Nawawi itu adalah Yahya bin Syaraf dengan kunyahnya Abu Zakaria. Saya itu nggak senang kalau orang ngaji kitab tapi nggak tahu penulisnya siapa. Penulisnya siapa. Baik, makanya dalam adab majelis di kelas saya baca sendiri ataupun baca kepada guru itu sama adab. Ya, ta'awud kalau kata Ibu Jamaah. Kalau ba'da tahqiq bismillah dulu, basmalah, sholawat, basmalah, hamdalah, sholawat, kemudian doa kepada guru yang mengajarnya, yang pernah mengajar kitabnya. Kemudian yang kelima adalah doa lil musannif. Seraya mengucapkan qalal musannifu. Kalau kita biasanya kan di Indonesia qala al-musannifu rahimahullah taala wa nafa'ana fi bi ulumihi fi darain amin. Itu yang cool. Ya kalau di pesantren-pesantren. Jadi qala musannifu dah selesai baca kitab. Kalau kita tanya, Mang, ari nu ngarang kitab Arba'in teh saha? Musannif. Ya musannifna saha? Imam Nawawi. Imam Nawawi teh saha ngaranna? Aduh, pokoknya nama Imam Nawawi, pokoknya. Iya, berarti nggak tahu, gitu kan? Nggak tahu.
Namanya siapa? Yahya bin Syaraf. Kunyahnya apa? Abu Zakaria. Nah, kemudian qad sallallahu ta'ala ruhahu wa nawara dharihahu amin lamma kanat ahadithuha min jawami kalimihi sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis daripada kitab dalam Arba'in Nawawi ini min jawami kalim. Ya, di antara jawami kalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-mustamilati ala ablagil ma'ani, yang terkandung di dalamnya ma'ani yang sangat sangat tinggi. Wa ahkamil mabani, kemudian hukum-hukum pondasi hukum. Atau sifat taruha bi anna alaihi madarul Islam. Sehingga sebagian ulama mensifati Arba'in Nawawi seolah-olah seperti madarul Islam. Itu adalah sandaran daripada agama Islam. Jadi Arba'in Nawawi ini madar. Jadi sumber rujukannya itu di Arba'in, gitu kan, dalam agama Islam. Wa ibtinai aktsari ahkam, kemudian asal daripada seluruh hukum. Kanat hakikatan bi an yu'tana biha hifdzan. Kenapa? Karena dia masuk madarul Islam, kemudian ibtinau aktsari ahkam, maka secara hakikat harusnya kitab Arba'in Nawawi itu harus diperhatikan. Hifdzan untuk dihafalkan, takliman untuk diajarkan, tafahuman untuk difahami, tafhiman untuk memahamkan. Falidha anna li anaktuba 'alaiha syarhan yu'arrifu ruwataha. Oleh karena itu, muncul di benak saya untuk menulis syarah yu'arrifu ruwataha, untuk mengenalkan siapa rawi hadisnya. Nah, jadi dalam kitab ini kita akan mengenal rawi sehingga akan masuk ke dalam usul hadis, gitu. Wa yubayyinu ahkamaha, kemudian menjelaskan hukum-hukumnya. Wa yuwaddihu gharibaha, menjelaskan lafaz-lafaz gharibnya. Wa yu'arribu mushkilaha, menjelaskan lafaz-lafaz yang muskilnya. Wa yushiru ila ba'di ma yustanbatu minha min al-usuli wal furu'i wal adabi. Kemudian bagaimana cara menjadikan istinbat daripada hadis-hadis ini dari usul dan dari furu', dalam ilmu akidah ataupun dalam furu'. Wal adab, juga dalam adab. Ma'ithali ijazi wa mujanabatil itnabi, dengan singkat dan tidak terlalu membosankan. Nah, itu mukadimah dari Ibnu Hajar Al-Haytami. Sekarang kita masuk ke mukadimah daripada Imam Nawawi. Jadi yang punya kitab Arba'in Nawawinya saja, coba lihat. Di awalnya ada mukadimahnya atau tidak? Oh, ada. Oh, berarti itu memang dari manuskrip Imam Nawawi. Tapi kalau di awalnya nggak ada mukadimahnya, oh berarti ada yang dikurangi, ada yang dipotong. Baik, sekarang ada mukadimahnya. Sekarang lihat belakangnya. Ada Dobtul Alfad atau tidak? Apa Mi? Kemudian Dobtul Alfad, gitu. Mau sekoteng nggak? Oh, nggak mau semua. Oh, ada. Saya kira nggak mau. Mau dibeli juga bingung gimana mau ngirimnya. Coba. 6. Kita masuk ke mukadimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti di sini qala al-musannifu al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Khutbatu Arba'in Nawawiyahnya enggak ada. Itu mah tambahan dari muhakkik, ya. Aslinya alhamdulillahirabbil alamin qayyumis samawati wal ardin mudabbiril khalaiqi ajmain ba'ithir rusuli salawatuhu wa salamuhu alaihim al mukallafin لهداية مبين شرائع الدين بالدلائل القطعية واضحة البراهين أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه وأشهد أن لا إله إلا الله هو الواحد القهار الكريم الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وعلى كل وسائر الصالحين. Baik, yang ini saya kira nggak perlu dijelaskan ya. Ini mukadimah, itu sana daripada Imam Nawawi. Kita akan masuk ke penjelasan Imam Nawawi. Targetnya hari ini kita selesai mukadimah. Jadi besok kita masuk ke hadis yang pertama. Kita halaman 99 kurang lebih ya. Baik, amma ba'du. Nah, udah masuk sekarang. Tadi udah pembukaan, sekarang amma ba'du.
Faqad ra'ayna an Ali bin Abi Thalib wa Abdullah bin Mas'ud wa Mu'adz bin Jabal wa Abi Darda wa Ibnu Umar wa Ibnu Abbas wa Anas bin Malik wa Abi Hurairah wa Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhum min turuqin katsiratin bi riwayatin mutanawwi'atin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man hafidha la ummati arba'in haditsan min amri dinha ba'atha Allah ta'ala yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama wa fi riwayatin ba'atha Allah ta'ala faqihan yaumal qiyamati syafi'an shahidan wa fi riwayat Ibnu Mas'ud qila lahu udkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta wa fi riwayat Ibnu Umar kutiba fi zumratil ulama wa husyira fi zumratil syuhada wa tafaqa al-huffaz ala annahu haditsun dha'ifun wa in kathurat turuquhu. Nah, amma ba'du. Ya, amma ba'du ini adalah kalimatun yutabiha lil intiqal min uslubin ila akhar. Itu kalimat yang digunakan untuk berpindah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang mau pindah bagian uslub yang lain yang mau dibahas. Baik, kemudian warawaina, dan kami meriwayatkan, faqad rawaina, telah sungguh kami meriwayatkan dari siapa saja, dari sahabat yang banyak ya, hadis Jabal, Abu Darda, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Abu Hurairah, Abu Sa'id al-Khudri. Taib juga diriwayatkan wa yurwa aidan kama qalahu al-Mundhiri wa ghayruhu an Abdullah bin Amr bin al-Asi wa Abi Umamah wa Jabir bin Samurah wa Nuwairah wa Salman al-Farisi. Ini yang punya kitabnya ya, yang punya kitabnya. Tulisan tebal itu adalah matan. Tulisan tebal itulah matan. Nah, jadi kalau saya mengatakan anaknya, mana yang tulisan tebal itu, baru lihat tulisan yang tipisnya. Nah, diriwayatkan juga sahabat di atas, Imam Mundhiri dari Abdullah bin Amr bin As. Dan dari Abi Umamah, dan dari Jabir bin Samurah, dan dari Nuwairah, jalan yang banyak. Beriwayatin mutanawwi'atin, dengan riwayat yang bermacam-macam. Apa isinya? Hadisnya Nabi SAW, bila bersabda, anna Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, man hafidha, barang siapa menghafal. Aina qala. Jelaskan, bukan hanya menghafal. Ya, mengajarkan, meriwayatkan. Itu sama dengan hafidha. Wa illam yahfadil lafdha wala arafal ma'na. Idh bihi yasulu intifa'al muslimin. Idh bihi yasulu intifa'ul muslimin. Nah, jadi walaupun dia tidak hafal lafadznya, ataupun dia tidak tahu maknanya, tapi dia meriwayatkan, menyampaikannya kepada yang lain. Ya, meriwayatkannya kepada yang lain. Maka itu masuk ke dalam man hafidha. Jadi kalau lafadznya kan man hafidha, barang saya menghafal. Ya, tapi kata Imam Ibnu Hajar mengatakan enggak, meriwayatkan, bukan hanya menghafal. Jadi orang yang meriwayatkan saja walaupun dia tidak menghafal masuk ke dalam keutamaan ini gitu. Bi khilafi hifdzi ma lam yunqal ilaihim. Kalau menghafal saja tapi dia tidak meriwayatkan kepada yang lain dan tidak mengajarkan kepada yang lain, maka beda, nggak masuk dengan keutamaan ini. Ya, misal kata dijelaskan, barang saya menghafal 40 hadis ya dari perkara umatku, ya perkara agamanya umatku, maka Allah akan membangkitkan dia pada hari kiamat di barisan fuqaha dan ulama. Gitu kan, fuqaha dan ulama. Jadi begitu. Nah, jadi kan barang saya menghafal, terus kalau tidak mengajarkan, nyata tetap masuk. Tetap masuk. Nah, kalau di sini intinya adalah naqal, adalah meriwayatkan atau menyampaikan atau mengajarkan gitu. Nah, walaupun dia tidak hafal, karena manfaatnya sudah didapatkan. Manfaatnya sudah didapatkan. Bi khilafi hifdzi ma lam yunqal ilaihim. Nah, kemudian ala ummati arba'ina haditsan. Menghafal 40 hadis. Taib min amri diniha, dari perkara agamanya, yaitu umat Nabi SAW. Maka akan dibangkitkan pada hari kiamat fi zumratil fuqaha wal ulama, di barisan fuqaha dan ulama. 6. Wa tarada tafsiruhu al-hifdha bima dzukira bi anna al-ba'tha fi zumratil fuqaha wal ulama yastadi hifdzal ma'ani idza yusamma faqihan aliman illa bi. Nah, kalau di sini ya dikatakan dia akan dibangkitkan bersama fuqaha dengan ulama, atau tidak akan mungkin dia disebut fuqaha dengan ulama kalau dia tidak hafal. Ya, kalau dia tidak hafal. Taib la yusamma faqihan aliman illa bihi bil hifdzi. Tidak akan mungkin seseorang dipanggil ulama, tidak akan mungkin seseorang dipanggil sebagai faqih kecuali dia hafal.
tapi hafal 40 hadis tersebut misalkan. Nah, itu alasannya. Jadi harus hafal. Saya pun demikian di sini, harus hafal. Jadi selesai majelis, nanti bulan depan semuanya harus hafal 40 hadis. Yang tidak hafal 40 hadis, mukadimah namakeun we lah. Nggak jadi masalah. Yang penting 40 hadisnya. Nah, kalau yang hafal 40 hadis nanti boleh mendapatkan ijazah. Kalau yang tidak hafal, assalamualaikum. Taib. Nah, kemudian dijawab bukan yujabu bi anna ba'sal hafiz fi zumratim la yasadi annahum musawinahum. Ya kan dibangkitkan bersama mereka kan nggak berarti harus sama dengan mereka hafal. Gitu kan? Oh iya. Setahun, Pak. Saya kasih waktu setahun ya, bukan sebulan. Jadi tahun 2021 waktu setahun saya kasih. Jadi kalau sampai tidak hafal keterlaluan, Pak. Setahun awal ya bulan Januari 2021. Sekarang 2020. 2021. Keterlaluan kalau setahun nggak hafal 40 hadis. Coba. Nah, dikatakan, wah, kalau seandainya dibangkitkan bersama mereka, maka nggak harus sama hafal, gitu kan? Nggak sama harus hafal. Bal yakfi annahu mansubun ilahim nisbatan ma. Kan tetapi cukup dinisbatkan saja. Dinisbatkan. Ala tara annal mara yusharu ma man ahabba wa lam ya'mal bi amalin. Kan ayah hadisna apa nih yang baru masuk di kelas saya Arba'in Nawawi. Jadi saya udah terbiasa dengan bahasa Sunda, bahasa Arab, bahasa Inggris dengan bahasa Prancis, ya. Prancis itu perapatan Ciamis, jadi Sunda-Sunda keneh. Jadi dibiasakan dengan bahasa Sunda. Mang, kan ada hadisnya almar'u ma'aman ahabba. Taib, seseorang itu akan dibangkitkan bersama orang yang dia cintai, walaupun amalnya nggak sama dengan amal yang dia cintai. Nah, maka demikian, orang yang tidak hafal, tapi dia mengajarkan, nah maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan mereka yang sudah hafal. Fuqaha dengan ulama. Gitu. Taib, kemudian, wahasiluhu, ya, di sini halaman 103. Taib, wahasiluhu annahu, udah gini aja, ini kan direkam, nanti boleh murojaah sambil lihat di kitabnya. Wahasiluhu annahu illam yahfadil hifdzatam fala yadkhul fil wa'di dukhulatam. Hadza muqtadan nazar. Baik, jadi gini hasilnya, in lam yahfadil hifdzatam, kalau dia tidak bisa menghafalkan secara sempurna, maka dia tidak akan masuk dalam janji tersebut secara sempurna. Baik, ini dari penelitiannya. Baik, kenapa ada hadisnya? Sawabuka ala qadri nasabika. Jadi pahala ente tergantung susahnya ente. Jadi kalau antum susah menghafal Arba'in Nawawi, susah. Setiap hari setoran. Jadi setiap hari setoran ya. Siap semua ya. Setiap hari setoran gitu. Ada waktu menghafal, harusnya nanti masuk ke Tadriatus Sami ya. Jadi cara menghafal itu seperti apa sih, tempatnya bagaimana, waktunya bagaimana, caranya bagaimana gitu kan. Jadi berhubungan dengan Tadriatus Sami. Nah, udah gitu nanti besoknya asar atau maghrib setoran gitu. Jadi setiap hari jangan ditumpuk, kalau ditumpuk susah. Jadi mendingan dicicil gitu. Nah, kemudian jadi pahala ente itu tergantung susahnya ente. Jadi kalau ente susah dalam menghafal, maka pahala ente akan tambah besar. Jadi jangan putus asa. Jangan putus asa. Makanya dalam postingan saya hari ini kan ngaji yuk gitu kan. Karena itu slogan sahabat. Sahabat mah nggak ada kata berhenti. Udah nikah, belum nikah, udah punya anak, nggak punya anak, punya pekerjaan, nggak punya pekerjaan, bawahan atau atasan, semuanya ngaji yuk. Yuk ngaji. Gitu. Jadi punya slogan senantiasa ngaji. Nah, waqad yatafaddalu Allah Ta'ala alaihi bil ajri tami wa in lam yahfadil hifdz tam li khabar Muslim. Ada juga, Mang, tadi kan betul. Jadi barang siapa tidak menghafal secara sempurna, maka dia tidak akan masuk dalam fadilah tadi secara sempurna. Ada juga, Mang. Ada juga, naon. Walaupun dia tidak menghafal secara sempurna, dia akan masuknya tetap sempurna. Gitu. Gimana? Lah, kan ayat Sahih Muslim yang meriwayatkan, barang siapa man sa'alallah azza wa jalla asyhadata khalisan min qalbihi ballagallahu subhanahu wa ta'ala man najal syuhada wa in mata ala firasyih. Tayata kumaha, Mang. Barang siapa dia meminta kepada Allah untuk mati syahid, ya, dengan ikhlas dari hatinya.
Nah, maka Allah akan sampaikan dia ke derajat orang yang mati syahid, wa in mata ala firasyi, walaupun dia matinya di atas tempat tidur, bukan di tempat jihad, bukan di medan jihad, bukan tertebas kepalanya, bukan, di atas tempat tidur dia meninggalnya. Tapi Allah akan sampaikan dia ke derajat para syuhada. Jadi niat. Jadi walaupun Ustaz, saya mau udah tua Ustaz, tong ji pelajaran di Ihya terusnya kok ngapal-ngapal terus gitu, kamari Nukhbatul Fikar ngapalkeun deh. Ayeuna Arba'un Nawawi ngapalkeun deui wae gitu kan. Ya nggak jadi masalah, mansal ya dari wasal. Walaupun antum tidak sempurna nanti sampai 40 hadis, tapi kalau saya paksa minimalnya kan dapat setengahnya. Dapat 20 hadis gitu kan. Ya kan mending daripada nggak punya apa-apa. Nanti dibangkitkan di akhirat bersama Imam Bukhari. Hafal seberapa? Mang, yang nggak pernah menghafal, aduh, hafal baik kuliah aja, Wak. Gitu kan. Ya, kalau hafal 20 hadis, hafal 30 hadis, 40 hadis ada keuntungan. Nah, kalau ba'du syarihi, nah, tanbihat. Nah, ada mutafriqati fi man hafidha arba'ina sahihatan wa hasanatan wa dhifatan fi fadail. Tanbihat, la farqa. Nggak ada beda. Antum kalau masuk hadis tadi ya, saya belum bicara ke hukum hadisnya ya. Kita masuk ke tafsir atau syarah hadisnya dulu. Jam berapa nih? Oh, bentar lagi ya. Baik. Jadi tidak ada beda. Antum menghafal 40 hadis, sahih sebagian, hasan sebagian, dhaif sebagian, nggak ada masalah. Wa kadza dha'ifah fil fadail. Demikian juga hadis dhaif boleh dihafal, tapi fil fadail, tapi dalam fadilah gitu. Emang boleh Ustaz? Kita ngambil hadis dhaif dalam fadilah boleh. Dalilnya apa, Ustaz? Dalilnya baca buku saya. Masa saya nerangin 150 halaman di waktu ini? Ya, ada buku tentang kebolehan menggunakan hadis dhaif dalam fadail. Saya mengutip perkataan ulama dari zaman dulu sampai zaman Ibnu Hajar. Nah, kemudian dilamali biha fiha la fil halal wal haram. Untuk mengamalkan dengan hadis dhaif. La fil halal wal haram. Tapi nggak boleh dalam halal dan haram. Tidak boleh dalam hukum halal, tidak boleh dalam hukum haram menggunakan hadis dhaif. Limtina'il amali biha fihima. Karena tidak boleh mengamalkan yang halal dengan yang haram dengan berlandaskan kepada hadis dhaif. Falam yafad ala ummati ma yanfa'uhum bal ma yadurhum. Nah, selesai. Tsanihima. Bagian kedua. Hifdzu arba'ina mukhtasum bil hadis syarif. Menghafal arba'in itu hadis yang tadi khusus hadis. Khusus hadis, gitu kan? Man hafidzu arba'ina mas'alatan fahuwa faqihun. Ya enggak masuk. Ya, tenan naon. Barang siapa menghafal 40 masalah dalam fikih, maka dia adalah faqih. Dia enggak jadi masalah. Maka dia adalah faqih. Tapi yuhsyaruf ma'al fuqaha wal ulamanya enggak masuk. Enggak masuk. Jadi al-hasyar ma'al fuqaha wal ulama itu kalau menghafal hadis, 40 hadis. Kemudian wakila waju isan hadal adad masyaallahi bisyral hafi rahimahullah taala biqali ya al hadis imalu min kulli arba'in hadisan bi hadisin. Kenapa sih kok ulama memilih arba'in gitu kan? Atau kenapa sih harus menghafalnya arba'in? Ya karena di antaranya adalah perkataan Bishr al-Hafi yang mengatakan wahai ahli hadis kepada antum semua nih. Yang pecinta-pecinta hadis, amalkanlah setiap 40 hadis yang kalian tahu satu hadis. Kalian menghafal 40 hadis. Zakatnya satu hadis, Mang. Zakatnya satu hadis. Itu amalkan. Ya, kalau bisa, kalau yang berkaitan dengan adah gitu kan, dengan jibillah, ya tabiat Nabi SAW, ya kalaupun nggak berketerusan, minimalnya itu sekali seumur hidup kita mengamali itu. Karena kalau kita mengamalkan, kita akan lebih mudah untuk menghafal hadis tersebut dan lebih kuat kecintaan kita kepada Nabi SAW. Jadi ketika ditanya, Mang, ada nggak hadis yang sahih tentang keutamaan pakai sorban? Nggak ada. Keutamaan, nggak ada. Tapi lamun kalau ada orang pakai sorban, ya kira-kira berpahala nggak? Ya saya tanya, kenapa ente pakai sorban? Kenapa ente pakai sorban? Yuk, karena ada hadisnya begini, doib. Bahkan ada yang parah, doib syadid, gitu kan? Taib. Agar khuruj minal khilaf, pihak A, pihak B yang anti akan hadis doib, atau yang mendukung hadis doib terlalu dalam, ya saya mah cinta aja kepada Nabi SAW. Karena Nabi pernah pakai sorban, saya juga pakai sorban. Nggak ada keyakinan yang lain.
Nggak ada gitu aja berpahala. Pahalanya dari mana Pak Ustadz? Dari cintanya dia kepada Nabi SAW. Cintanya dia kepada Nabi SAW. Jadi kalau kita tanya, Mang kenapa pakai cincin? Naon pahalanya pakai cincin? Apa keutamaan cincin? Saya mah dengar Nabi pakai cincin, saya juga pakai cincin berpahala. Pahalanya di mana Pak Ustadz? Cintanya kepada Nabi SAW. Makan labu. Kenapa makan labu? Emang keuntungannya apa? Coba. Fadilahnya apa? Ya nggak tahu fadilahnya apa. Terus ente kenapa makan labu? Kok memaksakan diri gitu mau makan labu sering? Ya karena Nabi SAW makan labu, saya dengar. Ini saya juga senang makan labu, berpahala. Jadi khuruj minal khilaf, semua muttafaq alaih, semuanya akan ittifaq kalau alasan dia mengikuti Nabi SAW, entah itu ada, entah itu jibilah, entah itu tabiat, ya karena Nabi menggunakan itu, karena Nabi mengamalkan itu, maka berpahala. Nah, jadi kenapa diambil demikian? Karena tadi Bishr al-Hafi mengatakan, ya amalkan dari setiap 40 hadis, 1 hadis. Nah, wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, bahasa Allah Ta'ala faqihan aliman. Allah akan membangkitkan dia sebagai seorang faqih dan sebagai seorang alim. Dan di riwayat Abu Darda, wa kuntu lahu yaumil qiyamati syafi'an wa syahidan. Dan aku pada hari kiamat nanti akan menjadi pemberi syafaat dan menjadi saksi buat dia. Wa fi riwayat Ibnu Mas'ud, qila lahu udkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud dikatakan kepada dia yang menghafal 40 hadis, maka kamu masuklah ke dalam surga dari pintu mana aja yang kamu sukai. Dari pintu saja mana kamu yang sukai. Riwayat Ibnu Umar, dan riwayat Ibnu Umar, kutiba fi zumratil ulama, ditulis dia akan tertulis ada di dalam safnya alim ulama. Wa husyira fi zumrati syuhada, dan dia akan dibangkitkan di golongan orang yang mati syahid. Taib wa baina tsaniyah a'ni faqihan aliman walati qablaha na'u taqalufin binaan ala ma qaddamnahu anal hasyra fi zumratihim la yastadi musawatahu lahu wa baina hataini wal akhirati dzalika wal akhirati dzalika aidan. Waqad yajma'u bi anna hufadha arba'ina mukhtaliful maratib. Kemudian kok bisa beda-beda ya? Tadi kan fuqaha dengan ulama, sekarang faqih dengan alim, kemudian syafi' dengan syahid. Ya, kemudian masuk ke dalam surga. Kemudian zumratul ulama, zumratul syuhada gitu kan. Ya, nanti. Nah, makanya dikatakan bahwasanya orang yang menghafal arba'in itu tingkatannya beda-beda. Orang yang menghafal arba'in tingkatnya beda-beda. Faminhum man yusharu fi zumratil fuqaha wal ulama. Di antaranya adalah mereka yang dikumpulkan nanti bersama rombongannya fuqaha dengan ulama. Wahum al-adnaun. Itu minimalnya mereka akan dikumpulkan bersama fuqaha dan ulama. Wa minhum al-faqih al-alim. Dikatakan bahasa Allah Ta'ala faqihan aliman. Tadi kan dikumpulkan Pak. Ini rombongan ulama nih. Kita teh yusharu ma'ahum. Kita teh dikumpulkan bersama mereka. Ya kan? Kita bukan termasuk mereka kan? Ya dikumpulkan bersama mereka. Takrim bagi mereka yang menghafalkan arba'in. Nah, kemudian kalau ini mah bahasa dia dibangkit jadi alim, jadi faqih. Tadi mah kan dikumpulkan. Sekarang mah dia dibangkitkan. Nanti emang zatnya jadi faqih, jadi alim. Nah, itu siapa itu? Wahum al-a'laun. Ini tingkatan yang tertinggi. Dia siapa? Dia memang hafal arba'innya, kemudian tadi kan hanya nakal, dia hafal arba'innya, istinbatnya bisa, kemudian fikihnya bagus, segala macamnya bagus. Maka dia tingkatan tertinggi. Wa minhum al-mutawassit, di antara mereka ada yang pertengahan, wa humul ladzina kutiba fi zumratil ulama. Nah, ini pertengahan. Pertengahannya gimana? Kalau tadi kan yuhsyaru kan dikumpulin, nempel. Bahasa kan dibangkitkan, zatnya itu langsung jadi faqih, jadi alim. Nah, ini mah nggak kutiba, ditulis saja, ditulis. Nah, kayak kumaha di akhirat, ya ada kemungkinan nggak dibangkit, ditulis, unggul, hanya ditulis. Dia fulan adalah ulama dan fuqaha gitu. Kemudian, usyara fi zumrati asy-syuhada. Idzal kadbu fi zumrati qaumin yaqtadi annahum minhum bi khilafi al-hasyr. Nah, nanti beres ngajar ya. Kemudian wa riwayatu syafi'an wa syahidan wa no yuqal lahu udkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta fa ya'tiyani fil jami'. Nah, kalau syafi'an syahidan, Nabi akan memberikan syafaat, memberikan syahid, ini mau akan berlaku untuk semuanya. Yang tingkatan rendah, tingkatan tengah, dan tingkatan tinggi. Kemudian masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja, semuanya juga dapat.
tingkatan rendah, tingkatan tengah, dan tingkatan tinggi. Sampai selesai ini ya, nanti besoknya kita masuk ke paragraf lain. Wattafaqal hufadhu ala annahu al-hadits al-madhkur haditsun dhaif. Nah, ulama-ulama sepakat, hadis yang tadi disebutkan, semua riwayat itu hadis yang dhaif. Wa in kathrat turuq, walaupun jalannya banyak. Wa min jumlati man awdaha dhafaha, di antara ulama yang menjelaskan kedhaifannya adalah Ibnu Jauzi fi Ilalil Mutanahiyah, dalam kitabnya Ilal Mutanahiyah. Kemudian juga Imam Al-Mundhiri, Al-Hafidz Al-Mundhiri. Faqala, bila mengatakan, laisa fi jami'i turuqi ma yaqwa, tidak ada di salah satu jalan yang di atas tadi yang kuat. Wa taqumu bihil hujjah, yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Idza yakhlu tariqun minha an yakuna fiha majhul. Kenapa? Karena jalannya ada rawi yang majhul. Apa itu rawi majhul? Bisa jadi rawi yang tidak dikenal, yang meriwayatkannya hanya satu orang, baik, atau majhulul ain, kalau majhul hal meriwayatkannya dua orang, dengan tanpa adanya ta'dil, dengan tanpa adanya jarah. Jarah dan ta'dilnya tidak ada untuk rawi majhul tersebut. Au ma'rufun masyhurun bi dhafi, atau rawinya memang dikenal karena kedhaifannya. Baik. Wa lama akhrajahu Ibnu Abdul Bar min hadits Malik qala hadza ghairu mahfuz wa la ma'rufun anhu wa man rawahu anhu faqad akhta alaihi wa qala fi kitabil ilmi isnaduhu dhaif. Wa qala Ibnu Sakan fi ba'di ruwati ba'di turuqi munkarul hadis. Bahkan Ibnu Sakan mengatakan itu munkarul hadis. Walaysa yurwa min wajhin yathbut, tidak diriwayatkan dari jalan yang kuat. Wa qala Daraqutni fi ilali kullu turuqihi di'afun. Setiap jalannya itu dhaif. Wal Baihaqi asanidu kulluha dhaifah. Semua sanadnya dhaif. Nah, Imam Ibnu Hajar mengatakan faswabu annahu dhaifun la maudhu. Yang betul adalah semua jalannya itu dhaif, tapi enggak sampai maudhu. Fa'in qultu au qulta salamna adama wad'ihi lakinnahu syadidud dha'f. Taib. 1 menit lagi. Kalau seandainya enggak sampai maudhu, tapi kan dhaifnya syadid. Wal hadits la syadda dhafu la yu'mal bihi. Nah, hadis kalau seandainya kedhaifannya itu parah, maka tidak boleh diamalkan. Wala fil fadhil, bahkan dalam fadilah amal pun tidak boleh. Syarat Ibnu Hajar, ya, dalam fadilah amal pun tidak boleh. Kama qala Subki wa ghairuhu wa ina idin fa kaifa amila bihi jam'un min a'immati at'abu anfusahum fi takhrij arba'iniyati i'timadan alaihi. Qultu lana samanu syirud dhafi la anna alladhi la yakhlu tariqun min turuqi an kadzdzabin aw muttahamin bil kadhibi wa hadza laysa kadzalika. Kata Ibnu Hajar, Mang, enggak bisa tuh. Syadidud dhafinya di mana? Rawi mana? Karena tidak ada satu jalan pun dari jalan hadis yang tadi, itu ada rawi yang pembohong, kadzab, atau rawi yang munkar, itu yang dituduh telah berbohong. Enggak ada. Jadi dhaifus syadidnya itu bisa sampai tingkatan muttaham bil kadzib. Nah, kalau tingkatan di atasnya itu nggak jadi masalah, nggak sampai syadidud dhafi gitu. Kemudian wa hadza laysa kadzalika. Nah, riwayat ini kan nggak sampai demikian. Kama dalla alai kalamul a'immah wa la in salimna dzalika. Fahum la ya'tamidu fi dzalika alaihi bal ala ma sayadkuruhu al-musannif min al-hadis sahihati. Nah, tadi kan mengatakan hadisnya itu kalau seandainya hadisnya itu dhaifnya syadid, itu kan kok bisa ulama-ulama mereka menulis banyak yang menulis arba'in, kok bisa? Padahal hadisnya kan syadidud dhafi, gitu kan? Nah, maka kata Imam Ibnu Hajar, nggak bisa kami menerima hadisnya hadis dhaif yang syadid. Tapi walaupun demikian, bukan hadis yang tadi yang dijadikan sandaran ulama untuk menulis kitab arba'in. Saya pun bukan itu maksudnya. Saya menulis kitab arba'in bukan karena hadis yang tadi. Imam Nawawi menulis arba'in bukan karena hadis yang tadi. Jadi Imam Nawawi menulis arba'in kenapa? Terus landasannya apa? Alasannya apa? Tunggu pertemuan selanjutnya. Kita rehat sejenak. Karni Ilyas. Baik. Itu bisa disampaikan hari ini ya. Insyaallah kita lanjutkan esok insyaallah pada jam yang sama. Silakan untuk murojaah. Yang bagus adalah dihafalkan juga. Ya, kalau santri-santri saya di MUB menghafalkan dari awal sampai hadis 42, nggak sampai ke Dr. Afad. Tapi mukadimahnya dihafalkan juga.
Taib. Ya, mukadimahnya dihafalkan. Taib, subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.